Ayat hari ini adalah Efesus pasal 2, ayat 1-13. Mari kita baca bersama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah, bahwa dahulu kamu, sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Semoga kita semua dapat menghadapi cuaca yang semakin dingin dengan iman yang lebih membara. Judul khotbah hari ini mungkin sedikit unik. Saya akan berbagi firman dengan judul Dari Orang Luar Menjadi Orang Dalam. Ada sebuah istilah, chulgaoin. Tepatnya, istilah ini pernah ada. Saya mengatakannya dalam bentuk lampau karena sekarang sudah jarang sekali digunakan. Istilah ini berasal dari era patriarki di masa lalu. Pada masa itu, masyarakat secara terang-terangan mendiskriminasi perempuan, dan ada pemikiran bahwa ketika seorang wanita menikah, ia menjadi orang lain, yaitu orang dari keluarga lain, atau dengan kata lain menjadi orang luar. Dari situlah istilah chulgaoin ini muncul. Apakah hanya di Korea yang seperti ini? Ternyata tidak juga. Dalam beberapa hal, negara lain bahkan bisa lebih parah. Ini karena di negara lain, ketika seorang wanita menikah, ia bahkan mengganti nama belakangnya. Nama belakang, atau jika seorang wanita menggantinya setelah menikah, itu berarti nama keluarganya berubah. Yang secara tersirat mengandung makna bahwa keluarganya telah berganti. Oleh karena itu, di luar negeri, nama belakang sebuah keluarga biasanya sama. Nama belakang ayah, ibu, dan anak-anak semuanya sama. Sehingga misalnya sebuah keluarga dipanggil keluarga Kim. Namun, saat tinggal di luar negeri, istri saya tidak mengubah nama belakangnya menjadi nama belakang saya. Karena nama belakang istri saya berbeda. Terkadang orang-orang merasa sedikit canggung. Di luar negeri, hidup bersama tanpa menikah bukanlah hal yang aneh. Jadi ada seorang teman yang bahkan secara belak-belakan bertanya kepada kami, apakah kalian belum menikah secara resmi? Ada satu episode berkesan terkait nama belakang ini. Ketika anak pertama kami lahir, seorang dokter anak baru datang ke lingkungan kami. Nama belakang dokter wanita itu adalah Kim. Saya dengar dia adalah seorang wanita keturunan Rusia yang menikah dengan seorang pria Korea bermarga Kim. Jadi, ketika saya pergi ke rumah sakit, para perawat pernah berkata sambil tertawa di antara mereka, Frau Kim, Herr Kim sudah datang. Sekarang, tidak ada yang tertawa, bukan? Karena Anda tidak begitu mengerti artinya. Terjemahan langsungnya adalah Nyonya Kim, Tuan Kim sudah datang. Tetapi sebenarnya itu bermakna suaminya sudah datang. Artinya, seorang pria bermarga Kim datang mengunjungi seorang wanita bermarga Kim. Jadi itu berarti suaminya telah datang. Maka, tanpa disengaja, terjadilah situasi yang aneh dan bisa menimbulkan kesalahpahaman, di mana nama belakang saya berbeda dengan istri saya, tetapi sama dengan dokter anak di lingkungan kami. Tentu saja, sekarang ini di luar negeri juga sudah banyak kasus di mana wanita tidak mengubah nama belakangnya setelah menikah. Ada juga banyak kasus di mana mereka menggunakan tanda hubung untuk menggabungkan nama belakang pria dan wanita.
Bagaimanapun, baik istilah Chulga Oin maupun praktik mengubah nama belakang di luar negeri, keduanya mencerminkan pemikiran kuno yang berpusat pada laki-laki dan diskriminatif terhadap perempuan. Namun, ada pemikiran yang sangat mirip dengan Chulga Oin ini di dalam Alkitab. Tentu saja, di dalam Alkitab, pemikiran ini tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu, melainkan berlaku secara umum bagi seluruh umat manusia. Dari ungkapan Chulga, yang berarti meninggalkan rumah atau keluar dari rumah, kita dapat teringat akan Taman Eden. Umat manusia diusir dari Firdaus setelah memakan buah terlarang dan mengalami masa kehilangan Firdaus. Chulga kehilangan Taman Eden yang seperti rumah dan harus hidup di luar taman. Semua umat manusia menjadi orang luar. Chulga Oin sepertinya bukan istilah yang ditujukan untuk satu era atau satu jenis kelamin saja, melainkan sebuah ungkapan yang dapat diterapkan pada seluruh umat manusia yang telah berdosa di dalam Alkitab. Kondisi Chulga Oin ini, kondisi terkutuk yang dihadapi oleh seluruh umat manusia, digambarkan dalam ayat 12 dari perikop hari ini sebagai berikut. Mari kita baca bersama-sama firman dalam perikop kita hari ini, ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Amin. Waktu itu, sebelum kita percaya kepada Yesus, Alkitab menggambarkan keadaan kita seperti ini. Kita berada di luar Kristus, orang di luar bangsa Israel, orang asing yang tidak termasuk dalam perjanjian, orang tanpa pengharapan, dan pada akhirnya orang tanpa Allah. Inilah gambaran kita yang telah berdosa dan meninggalkan Allah. Singkatnya, kita adalah orang luar, yaitu orang tanpa Allah. Dan ayat 11 menyatakannya dengan lebih gamblang. Mari kita baca bersama firman di ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Amin. Kita bukan hanya orang luar secara mutlak, tetapi secara relatif pun, dibandingkan dengan orang Yahudi, kita adalah orang-orang yang lebih jauh, orang-orang yang lebih terpisah dari Allah. Karena kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Alkitab mengatakan bahwa secara daging kita adalah orang bukan Yahudi, dan disebut sebagai orang tak bersunat oleh mereka yang telah bersunat. Begitu menyedihkannya keadaan kita sebelum menerima Injil. Singkatnya, kita adalah keberadaan yang dipenuhi dengan segala kesengsaraan dan kutukan, serta segala macam diskriminasi. Secara mutlak, kita adalah kehidupan tanpa Allah. Secara relatif, kita adalah kehidupan yang juga dikucilkan oleh sesama manusia. Kehidupan kita pada dasarnya seperti itu. Lalu, bagaimana masalah ini dapat dipulihkan? Alkitab menjelaskannya dalam Efesus pasal 2 ayat 1-3. Mari kita baca bersama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Amin. Alkitab meringkas keadaan kita sebelumnya dengan satu kata, mati. Kematian adalah keadaan di mana tidak ada satupun kemungkinan untuk diperbarui atau diubah, yaitu keadaan dengan kemungkinan 0%. Jadi, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah menjadi orang luar ini? Jawaban Alkitab ini, meski meragis, tidak bisa. Artinya, tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Orang-orang berpikir bahwa mereka dapat mencapai suatu titik dengan usaha mereka sendiri. Mereka percaya bahwa ada potensi di dalam diri manusia. Namun Alkitab sangat tegas. Alkitab berkata tidak seperti itu. Tidak ada potensi di dalam diri manusia. Kemungkinan untuk diperbarui di dalam diri manusia adalah 0%. Alkitab sangat tegas dalam hal ini. Dengan kekuatan kita dari sisi manusia, hal itu mustahil. Ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi saat saya pergi misi jangka pendek ke Kazakhstan dahulu. Saya memimpin sekelompok pemuda gereja, dan kami melayani di Almaty, Kazakhstan. Selama beberapa hari, kami mengunjungi sebuah kota yang disebut Chimkent atau Shymkent. Saya dengar kota Shymkent ini adalah tempat di mana misionaris Shin Miral, yang datang ke pertemuan doa Yekum pada hari Kamis lalu, melayani. Saya mengunjungi tempat itu pada awal tahun 2000-an.
Masalah terjadi saat kami berpindah dari Almaty ke Shymkent. Rencananya adalah melakukan perjalanan dengan kereta malam yang dilengkapi tempat tidur selama sekitar 8 jam. Saat berpindah dari penginapan di Almaty ke stasiun kereta, kami dibagi menjadi beberapa kelompok dan naik taksi. Setiap kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Kami naik taksi, menunjukkan peta kepada sopir dan berkata, "Tolong antarkan kami ke stasiun kereta ini." Karena kami terus bepergian seperti itu di Almaty, kami sama sekali tidak berpikir akan ada masalah. Kami lengah. Namun, ketika waktu keberangkatan kereta tiba, satu kelompok yang naik taksi tidak kunjung tiba di stasiun. Saat itu tidak ada ponsel atau semacamnya, jadi tidak ada cara untuk menghubungi mereka. Mau tidak mau, saya menitipkan kelompok itu kepada misionaris dan hanya orang-orang yang sudah berkumpul yang naik kereta. Saat kereta berjalan dan melewati satu stasiun terdekat, Anda bisa bayangkan seperti berangkat dari stasiun Gambir dan tiba di sekitar stasiun Manggarai. Saat melewati stasiun itu, melalui jendela saya melihat anggota tim yang tertinggal berkumpul di stasiun tersebut. Dan mata kami bertemu. Karena kereta berjalan lambat meminjam istilah dari perikop hari ini, kita bisa menganggap mereka yang di luar kereta sebagai orang luar. Sementara kereta bergerak perlahan, kami saling memandang melalui jendela dan saya memberi isyarat, telepon misionaris. Belakangan saya tahu bahwa ada 2 stasiun kereta di Almaty dan sopir taksi telah menurunkan mereka di tempat yang salah. Saya dengar bentuk bangunan kedua stasiun itu sama dan nama stasiunnya hanya disebut Stasiun 1 dan Stasiun 2. Kami bisa bertemu kembali tanpa masalah dengan rombongan yang datang ke Shymkent keesokan paginya dengan kereta berikutnya. Jemaat yang terkasih, Skenny, mari kita bayangkan jika mereka sambil menunggu di stasiun yang salah, di tempat yang salah, berpikir seperti ini. Jika kita bekerja keras di sini, kita akan bisa naik kereta yang kita inginkan. Jika kita berusaha sekuat tenaga di sini, kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Dengan begitu, kita bisa menjadi orang dalam, bukan orang luar. Mari kita bayangkan mereka berpikir seperti itu. Jika rombongan yang tertinggal di stasiun lain itu berpikir seperti itu, apakah mereka bisa mencapai tujuan yang mereka impikan dengan bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga? Apakah mereka bisa mencapai tujuan itu? Apakah mereka bisa berubah dari orang luar menjadi orang dalam? Tidak. Tidak ada kemungkinan di sana. Kemungkinan untuk mencapai tujuan dari sana, kemungkinan bagi orang-orang di luar untuk masuk ke dalam dari sana, adalah 0%. Mereka harus segera pindah ke stasiun di mana kereta menuju tujuan mereka berhenti. Artinya, mereka harus mengubah arah. Mereka harus beralih sepenuhnya ke cara lain, mengubah segalanya sepenuhnya. Keadaan kita sebelumnya yang Alkitab katakan kepada kita adalah persis seperti ini. Orang yang menunggu di stasiun yang salah, orang yang menunggu di stasiun di mana kereta menuju tujuan tidak berhenti, orang yang berada di tempat dengan kemungkinan 0%, orang yang berada di luar kereta, bukan di dalam kereta menuju tujuan, singkatnya, orang luar. Kita pada dasarnya adalah orang-orang seperti itu. Satu-satunya cara bagi kita untuk menjadi orang dalam adalah dengan segera pergi ke stasiun di mana kereta itu datang. Kita harus segera mencari cara lain, cara yang sama sekali berbeda untuk bisa sampai ke tujuan. Kita harus menyadari fakta bahwa kerja keras tidak akan menyelesaikan masalah, dan usaha maksimal sama sekali tidak membantu. Tindakan dan arah yang mendasar itu sendiri harus diubah sepenuhnya. Masalah keselamatan yang dibicarakan dalam kitab Efesus adalah masalah seperti ini. Lalu bagaimana Alkitab menjelaskan cara orang luar menjadi orang dalam? Mari kita baca bersama-sama ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Kita yang dahulu jauh, yaitu kita yang merupakan orang luar, menjadi dekat dan menjadi orang dalam berkat darah Tuhan kita, Kristus Yesus. Oleh darah Yesus Kristus, kita yang berada di luar dapat masuk ke dalam. Kalau begitu, sekarang saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan terpenting dalam khotbah hari ini. Bagaimana cara kita yang tadinya orang luar menjadi orang dalam, dan kita yang tadinya di luar menjadi di dalam? Bagaimana Allah membuat kita menjadi orang dalam? Biasanya orang berpikir seperti ini. Allah menarik kita yang berada di luar rumah dan memasukkan kita ke dalam rumah, atau bagi kita yang telah culga menikah keluar. Allah membuka pintu agar kita bisa jaga kembali ke rumah.
dan masuk ke dalam. Orang-orang berpikir bahwa dengan cara seperti inilah kita masuk ke dalam. Artinya, mereka berpikir bahwa kita berpindah dari tempat tanpa Allah ke tempat di mana Allah ada. Kitalah yang masuk. Namun, cara anugerah yang Alkitab katakan sedikit berbeda. Apa yang Alkitab katakan adalah bahwa cara anugerah Allah yang membuat kita dari orang luar menjadi orang dalam. Dari orang yang berkelana di luar menjadi orang yang tinggal di dalam, bukanlah dengan membawa kita ke tempat di mana Allah berada. Saudara-saudari, justru sebaliknya. Alkitab berkata bahwa Allah sendirilah yang datang ke tempat di mana kita berada. Kita yang jauh menjadi dekat dengan Allah bukan karena kita mendekati Allah, tetapi karena Allah yang mendekati kita. Kita yang tanpa Allah menjadi bersama Allah bukan karena kita masuk ke dalam Allah. Justru sebaliknya, karena Allah yang masuk ke dalam kita. Dengan kedatangan Allah, tempat yang tanpa Allah menjadi tempat di mana Allah ada. Dengan kedatangan Allah, keluarga yang tanpa Allah menjadi keluarga di mana Allah ada. Dengan kedatangan Allah, tempat kerja yang tanpa Allah menjadi tempat kerja di mana Allah ada. Dengan kedatangan Allah, kehidupan yang tanpa Allah menjadi kehidupan di mana Allah ada. Jemaat yang terkasih, Allah datang. Allah ada di dalam kita. Karena Allah ada di dalam kita, kita yang tanpa Allah menjadi kita yang bersama Allah. Alkitab menjelaskan cara kerja Allah seperti ini, berulang kali di banyak tempat. Salah satu contoh utamanya adalah Keluaran pasal 3 ayat 7-8. Mari kita baca bersama-sama, sambil melihat teks di layar. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Kepada umatnya di Mesir, yaitu mereka yang menderita, apa yang Allah katakan? Dia berkata, aku akan turun ke tengah-tengah mereka. Tempat seperti apakah di tengah-tengah mereka itu? Itu adalah tempat di mana umatnya menderita. Tempat di mana umatnya diperbudak oleh orang Mesir, sehingga mereka tidak bisa tidak berseru dan penuh dengan kesusahan. Allah dengan turun sendiri ke tempat itu, mengubah tempat yang tanpa Allah, keadaan tanpa Allah, menjadi tempat di mana Allah ada, keadaan di mana Allah menyertai. Cara Allah bekerja dalam anugerah adalah seperti ini. Kepada mereka yang tidak bisa datang dan tidak punya niat untuk datang, Dia berkata, Aku akan pergi ke tempat kalian berada. Dan datang kepada kita yang telah kehilangan Allah dan tanpa Allah, menjadikan tempat itu tempat di mana Allah ada dan menyertai. Tuhan kita Yesus pun demikian. Mari kita baca bersama-sama firman dalam Yohanes pasal 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Tuhan kita berjanji tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu dan berkata, Aku datang kembali kepadamu. Bagi kita yang seperti yatim piatu tanpa ayah, kita yang hidup tanpa Allah, kita yang tidak punya tempat untuk bersandar dan karena itu menjadi orang luar, Tuhan kita akan datang. Dia berkata, Aku akan datang kepadamu. Bagaimana firman ini digenapi? Hal itu digenapi secara luar biasa dalam kitab Wahyu. Mari kita baca bersama-sama firman dalam Wahyu, pasal 21 ayat 3 dan 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, Lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Ketika waktu Allah tiba, apa yang akan terjadi? Kemah Allah, yaitu kediaman Allah, rumah Allah, akan ada bersama manusia. Allah akan tinggal bersama mereka, dan Allah akan menyertai mereka. Demikian gambaran penggenapan firman yang akan terjadi digambarkan. Orang-orang yang tanpa Allah menjadi orang-orang yang bersama Allah. Allah sendiri akan menyertai mereka dan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bukan kita yang pergi ke tempat di mana Allah ada, sehingga kita yang tanpa Allah diubah menjadi kita yang bersama Allah. Allah sendirilah yang datang kepada kita yang tanpa Allah, sehingga kita yang tanpa Allah menjadi kita yang bersama Allah. Inilah cara yang dikatakan Alkitab. Inilah cara anugerah Allah. Jemaat yang terkasih,
Kita semua adalah chulgaoin, orang luar. Kita berada di luar janji, di luar pengharapan, dan orang-orang tanpa Allah. Namun, Allah menjadikan kita yang adalah orang luar sebagai jaiganain, orang dalam yang ada di dalam rumah. Dia turun kepada kita yang tanpa Allah, sehingga kita menjadi orang yang bersama Allah, dan membuat kita yang berada di luar Allah menjadi orang yang berada di dalam Allah. Ini karena sebelum kita mendekat, Allah terlebih dahulu mendekati kita. Kepada kita yang tidak dapat naik, Allah sendirilah yang turun. Demikianlah kita menjadi orang yang berada di dalam Allah. Jemaat yang terkasih, sekarang, bagi kita yang telah menerima keselamatan melalui anugerah ini, yang telah menerima karunia Allah, ada sesuatu yang harus kita putuskan dan lakukan. Yaitu, kita juga harus mendekat terlebih dahulu. Ketika kita berada di luar, Allah terlebih dahulu mendekati kita. Dan sekarang membuat kita berada di dalam Allah. Di sisi kita yang tanpa Allah, Allah menyertai kita, sehingga kita yang tanpa Allah menjadi kita yang bersama Allah. Saudara-saudari yang terkasih, di sekitar kita juga ada banyak orang luar. Mereka adalah orang-orang yang berada di luar pengharapan dan perjanjian karena tidak memiliki Allah. Mereka adalah orang-orang dengan kemungkinan 0% untuk bisa masuk ke dalam, menjadi dekat, atau menjadi orang dalam. Sebagaimana Allah terlebih dahulu mendekati kita, atau lebih tepatnya, yang terlebih dahulu turun kepada kita. Marilah kita juga menjalani hidup dengan mendekati mereka. Kepada kita yang tanpa Allah, Allah terlebih dahulu mendekati kita dan membuat kita menjadi orang yang bersama Allah. Sekarang kita yang bersama Allah, kita yang telah menerima anugerah itu dan bersama Allah. Jika kita mendekati mereka, maka mereka yang tanpa Allah itu, karena Allah yang ada di dalam kita, akan dapat menjadi orang-orang yang bersama Allah dari orang luar menjadi orang dalam. Dalam 1 minggu ke depan, ingat bahwa Allah kita adalah pribadi yang turun ke tempat penderitaan kita, ke tempat di mana kita meneteskan air mata. Dia adalah pribadi yang tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi turun ke medan kehidupan kita untuk menyertai kita. Juga, kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang hidup dalam ketiadaan Allah. Kiranya kita semua, seluruh jemaat, dapat menjalani 1 minggu ini dengan membawa kehadiran Allah bagi mereka, dengan turun, mendekati, dan mencari mereka. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama sambil merenungkan firman yang telah diberikan. Tuhan kita adalah Allah yang turun, yang mencari, dan yang mendekati. Kiranya hadirat Allah memenuhi area kehidupan yang tanpa Allah, dan kiranya anugerah kebersamaan Allah turun atas sesama kita yang hidup tanpa Allah. Mari kita berdoa bersama dalam keheningan. Mari kita berdoa. Allah yang pengasih, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami yang adalah orang luar begitu saja, tetapi menjadikan kami orang dalam, orang yang tinggal di dalam rumah Allah, orang yang bersama Allah. Ketika kami tidak dapat berpikir untuk naik dan tidak memiliki kemampuan sedikit pun, bahkan 1% pun, untuk naik, Tuhan kami terlebih dahulu turun kepada kami, dan Tuhan kami terlebih dahulu mencari kami. Demikianlah Engkau telah menjadikan kami Allah orang yang didiami oleh Allah. Orang yang didiami oleh Allah. Orang yang di dalamnya Allah berdiam. Sambil mengingat anugerah itu, kiranya kami juga dapat menjalani pelayanan yang mengubah orang luar menjadi orang dalam. Kehidupan yang mengubah orang tanpa Allah menjadi orang yang bersama Allah. Kiranya kami dapat menjalani kehidupan seperti itu. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.